Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan, sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu. Dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, membaca dan mendengarkan bacaan Injil hari ini sungguh-sungguh merupakan pengalaman yang sangat relevan dalam kehidupan kita sekalian. Bahwa kemudian apa yang relevan, Romo? Di sini Tuhan Yesus dihadapkan pada suatu kasus atau sebuah permasalahan. Salah seorang dari orang banyak yang mendengarkan Tuhan Yesus mengatakan, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Nampaknya orang yang meminta kepada Tuhan Yesus ini sedang mempunyai permasalahan, persoalan dengan saudaranya soal pembagian harta warisan. Tentu kalau dilihat harta warisan itu selalu ada, bukan ada, tetapi kalaupun ada harta warisan itu selalu dibagikan ketika orang tuanya meninggal. Dan ini menjadi terasa sangat nyata. Mungkin dengan membaca satu kasus ini Anda teringat entah pengalaman Anda sendiri, entah pengalaman saudara, tetangga, atau teman yang juga mempunyai masalah warisan. Dan disitulah dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus diminta oleh orang itu untuk menjadi penengah, pengadil, dan orang itu mencari keadilan untuk menyelesaikan masalah warisan itu. Maka di sini jawaban Tuhan Yesus pun juga sangat masuk akal. Siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu? Artinya di sini Tuhan Yesus bukan siapa-siapa bagi mereka untuk menjadi seorang pengadil di dalam permasalahan mereka. Tetapi Tuhan Yesus ingin
Meskipun Tuhan Yesus tidak ingin masuk ke dalam permasalahan yang dialami oleh seorang yang mempunyai harta warisan dengan saudaranya ini, tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kepada dirinya dan juga kepada orang-orang di sekitarnya soal berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus ingin mengingatkan, pembagian harta warisan itu bisa menghancurkan rasa persaudaraan, di mana mungkin itu adalah kakak atau adik yang dulu ketika orang tua masih ada, begitu hangat, begitu rekat hubungan baik, tetapi karena masalah harta warisan atau masalah uang, maka semuanya hancur lebur. Tidak ada lagi yang namanya rasa persaudaraan. Uang ya uang, persaudaraan ya persaudaraan. Kalau dalam masa harta warisan ini ya masalah harta persaudaraan nanti. Dan inilah yang kemudian diingatkan oleh Tuhan Yesus soal ketamakan itu, untuk menguasai atau memiliki harta kekayaan di dalam hidupnya. Maka Tuhan Yesus kemudian melanjutkan dengan sebuah perumpamaan. Ada seorang kaya yang mengumpulkan hasil pekerjaan dan ia tujukan untuk dirinya sendiri, untuk kesenangannya dirinya sendiri. Maka bagi Tuhan Yesus, ketika orang hanya mencari kekayaan harta duniawi ini hanya untuk dirinya sendiri, hal itu akan berakhir sia-sia. Berakhir sia-sia karena tidak ada gunanya apa-apa. Bahkan di sini dalam perumpamaan Tuhan Yesus, Tuhan Allah mengambil jiwa orang itu, dan setelah diambil jiwa orang itu, untuk apakah hartanya itu? Saudara-saudara yang terkasih, maka bacaan-bacaan hari ini, terlebih bacaan Injil yang diikuti oleh dua bacaan yang lain, bacaan pertama dari kitab Pengkhotbah dan bacaan kedua dari Kisah Para Rasul kepada jemaat di Kolose, mengingatkan kepada kita sekalian untuk mengingat kembali akan tujuan hidup kita di dunia ini. Hidup di dunia ini bagi kita sebagai orang beriman adalah sebuah pesiarahan iman untuk mencari kemuliaan hikmat-hikmat Tuhan. Tetapi kita juga tidak mengingkiri bahwa dalam pesiarahan hidup iman di dunia ini, ketika kita mencoba mencari hikmat-hikmat Tuhan, kita pun juga dihadapkan pada sebuah kekayaan duniawi yang itu kita gunakan semata-mata dilihat sebagai sebuah bagaimana Allah memberikan untuk memenuhi kebutuhan kita masing-masing untuk bertahan hidup. Namun yang terjadi adalah seringkali dengan kekayaan, dengan harta duniawi, kita lupa untuk mencapai tujuan itu. Ketika dihadapkan pada harta, tahta, atau kekuasaan, maka orientasi kita menjadi berubah. Yang awalnya ingin mencari kehendak Tuhan, tetapi karena diiming-imingi atau melihat harta temannya yang berlimpah atau sebuah peluang untuk memperoleh harta kekayaan, di situ kita mulai beralih orientasi kita kepada untuk mencari harta duniawi ini. Maka harta duniawi ditujukan sebagai tujuan utama dalam kehidupan itu. Dan bacaan-bacaan hari ini bukan memaksudkan kita harta duniawi sebagai tujuan pesiarahan hidup kita, tetapi sebagai sarana bagaimanakah kita semua untuk sampai kepada Allah. Ingatlah kembali apa yang disampaikan oleh pengkhotbah dalam kitab Pengkhotbah, kesia-siaan belaka, sungguh kesia-siaan belaka, bahwa harta duniawi ini ketika kita melakukannya sebagai tujuan, maka semuanya akan berakhir sia-sia belaka. Dan itulah yang kemudian kita diingatkan untuk senantiasa mencari Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Maka saudara-saudara yang terkasih,
Tuhan Yesus dengan pesannya hari ini mengajak kita untuk berwaspada, berhati-hati terhadap sikap ketamakan ini. Dan bagaimanakah kalau kita berdoa? Berdoalah bukan hanya soal memohonkan bagaimana kebutuhan, keinginan kita, tetapi bagaimana kita bisa tetap rendah hati untuk bersyukur atas segala anugerah Tuhan yang boleh kita terima hingga saat ini. Memang saat ini situasi mungkin secara ekonomi belumlah kembali pulih, tetapi kemudian di situ jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa. Dosanya seperti apa, Romo? Dosanya karena kepepet saya mencuri, karena kepepet saya membujuk orang, karena kepepet saya ikut investasi-investasi yang bodong. Seperti itu. Maka saudara-saudara yang terkasih, justru dengan kita menjadikan kerajaan surga sebagai tujuan hidup kita, kita akan semakin bijak untuk menggunakan harta duniawi ini. Kita gunakan untuk diri kita, untuk orang-orang, membantu orang-orang, untuk semakin dapat menemukan kerajaan Allah. Dan semoga Injil hari ini meneguhkan kita untuk semakin mempunyai sikap rendah hati dan rasa bersyukur kepada Tuhan.